Halo, halo, selamat datang di Keep It Around Hold episode untuk bulan November. Yay! Jadi, bulan Oktober otakku ternyata masih berantakan, jadi aku mengunhaul banyak buku, ngejudge apakah buku yang kusimpan benar-benar ingin kusimpan atau aku lebih suka uang daripada menyimpan mereka. Hahaha. Terus akhirnya buku-buku yang sudah aku baca, terus akhirnya aku baca ulang apakah aku benar-benar menyukai mereka atau tidak menyukai mereka. Maksudku, yang ada di TBR ku aku baca, kemudian kalau sudah aku baca ternyata aku masih suka, terus aku pindah ke buku yang aku simpan. Kalau aku tidak suka ya aku unhaul. Jadi, dan aku pun terobsesi dengan mengorganisasi. Jadi, buku fiksi yang aku simpan sekarang 315. Kenapa banyak sekali gangguan? Ya, terserah deh. Novel belakang ada 67, novel 8. Hah, 8? Maksudku depan. Ada 136, komik atas 55, komik bawah 57. Untuk physical TBR, aku hal satu buku bulan kemarin, jadi ya totalnya 355, tapi tentu saja belum dikurangi yang lain-lainnya karena aku supaya memudahkanku untuk menghitung, yay. Terus physical TBR berat belakang 51, berat depan 85, terus ini aku ubah ringan belakang 91, ringan prioritas 65. Ringan prioritas ini yang buku-buku ringan sekali yang mungkin mudah untuk aku unhaul dan untuk aku segera bisa membersihkan otak lagi. Yay. Halo, ini TBR buat bulan November. Aku akan mencoba hal yang baru. Jadi aku kalau langsung menentukan TBR 1 bulan, pada waktu itu juga 5 buku langsung atau 4 buku, aku kayak bosan deh, kurang menantang begitu. Apalagi aku sudah menentukan judul-judul yang mau ku coba. Jadi bulan November aku mencoba menentukan TBR satu-satu dulu saja, terus kalau sudah selesai baru TBR berikutnya. Jadi jumlah TBR promptku ada 32. Aku mencari di number generator, Google number generator 1 sampai 32. Terus yang kepilih itu angka 32. Di angka 32 ada prompt horror, supernatural, fantasy, science fiction. Berhubung bulan lalu aku teralihkan dan otakku masih berantakan, padahal aku punya beberapa buku supernatural, horror, misteri yang mau ku baca, jadi ku pindahkan untuk bulan November saja. Ya. Ngomong 1 bulan maksimal 4 buku saja ya, supaya enggak terlalu banyak begitu. Supaya 1 minggu itu bisa buat 1 buku, fokus begitu. Terus sisanya mungkin untuk mengedit. Yay. Jadi supaya 1 bulan bisa selesai untuk proyek ini begitu, tidak mundur ke bulan depannya. Yay. Halo, ini tanggal 1 November. Jadi di TBR pertama adalah First Street Errolstein Cheerleaders series. Oke. Akhir-akhir ini kan aku suka melihat konten One Week One Shelf. Playlistnya nggak ada playlist sih, aku yang buat playlist. Video-videonya Books with Emily Fox, dan itu sangat memotivasi untuk membaca, menyelesaikan buku-buku, mencoba rajin membaca. Yaitu jadi TBR pertamaku kan itu horor dan sebagainya, dan aku milih buku yang aku sebutkan tadi, seriesnya. Totalnya ada 5 buku, tetapi yang diterjemahkan bahasa Indonesia cuma 4. Untuk yang kelimanya mungkin aku bakal mencoba free sample di Google Play Books ya, kalau sempat sih. Jadi ya, soalnya biasanya aku 1 minggu 1 buku. Tapi ini lumayan tipis, ada berapa ratus halaman,
Ada 211 halaman dan biasanya buku-buku R.L. Stein kalau Goosebumps aku bisa habis 1 hari 1, tergantung moodku. Jadi ya mungkin bisa 4 hari 4 buku mungkin kalau aku mood. Tetapi aku melihat kontennya Books with Emily Fox sangat memotivasi banget, jadi ya mungkin motivasiku masih ada dan aku ingin mencoba hal tantangan baru. Dan omong-omong, aku membaca sesuatu tentang sesuatu yang jahat di sini itu berkaitan dengan buku ke-10 kalau tidak salah, yang judulnya The Awakening Evil, kalau Indonesianya itu Kebangkitan Roh Jahat. Jadi yang sesuatu yang jahat itu berkaitan dengan sesuatu yang jahat di sini. Jadi aku membaca sinopsisnya, summary, ringkasan ceritanya dari novel itu di Google AI, ringkasan AI di Google, ya semacam itu. Dan ya bisa dilihat di gambar-gambar nanti screenshotanku. Jadi intinya, dan aku baru tahu kalau fear itu, fear di sini ada keluarga fear, dan keluarga itu mereka suka melakukan sesuatu hal gaib. Terus ya para generasi berikutnya mengalami sesuatu yang gaib juga gara-gara mereka. Terus ada yang namanya Sarah, dan Sarah itu kayaknya sesuatu yang jahat di 2 seri ini ya, di seri Cheerleaders sama yang The Awakening Evil. Jadi The Awakening Evil itu kayaknya kita bakal tahu kenapa Sarah itu bisa menjadi jahat. Ya, semacam itu. Oke, berhubung pekerjaan rumah, bersih-bersih rumah yang tak kunjung selesai, jadi ada perubahan rencana. Jadi aku tidak sempat membaca hari ini karena mataku sangat sakit. Oke, ini tanggal 2 akan kubacakan blurb The First Evil, musibah pertama. Jadi buku ini sebenarnya sudah sempat pernah kubaca di tahun 2018 bulan Januari. Aku membaca dari halaman bagian 1 kegembiraan sampai halaman 99. Sebentar, 99, yaitu sebelum bab 12. Kenapa aku berhenti membaca? Karena shock. Sepertinya aku tidak menyangka bahwa bakal ada kematian di sini. Kayaknya ya. Well, atau aku kehilangan minat baca, aku nggak tahu. Oke, aku akan membaca secara cepat, mungkin. Oke, jadi bab 1 itu tentang keluarga orang. Jadi Bobby itu orangnya jahil, dia anak tertua di keluarga sana. Dia meletakkan tikus mainan di bawah kaki si adik termuda. Terus kalau Corky itu cuman ya dia oke-oke saja dengan kejahilan itu. Terus si ibu itu enggak terlalu bisa memasak. Si ayah ya berusaha menghargai masakan. Dan ngomong ketika anak itu mereka bocah-bocah yang kurang ajar. Terus si anak termuda Sean, cara bacanya gimana? Dia itu mengucapkan kata-kata kotor. ya. Terus mereka orang baru yang tinggal di rumah Fear Street, yang katanya setiap rumah di Fear Street itu ya berhantu. Ngomong sama seperti Goosebumps, ini penulis juga membuat suatu plot twist di akhir bab 1 dan awal bab 2. Ya, seperti itu. Terus bab ini soal perkenalan anggota cheerleaders di Shadyside High. Ini soal Jennifer yang sepertinya sempurna secara penampilan dan hati. Dia ramah, kapten yang ramah, disukai orang-orang. Terus dia dan Kimmy, wakil di Shadyside High cheerleaders,
mereka berteman bersahabat sejak sekolah dasar. Dan Kimi mempunyai teman yaitu Debra, terus diikuti sebentar Heather dan Megan itu bersahabat juga. Terus ada Veronica, Miss Green yang merupakan pelatih sepertinya. Jadi intinya Jennifer ingin melihat kemampuan Corky dan Bobby dulu karena mereka mempunyai latar belakang yang bagus di bidang cheerleader di tempat mereka dulu. Tetapi anggota-anggota lainnya tidak setuju karena formasi mereka sudah lengkap dan mereka sudah latihan sejak musim semi. Ngomong di perasaanku saja atau aku lebih bisa berbicara pakai bahasa Inggris, berbicara lancar. Ketika si dua bersaudara menunjukkan kebolehan mereka, omong-omong mereka lumayan mirip sehingga terlihat hampir seperti kembaran. Jadi ya, mereka penampilannya bagus, anak-anak pada suka, kecuali Kimi dan siapa namanya? Debra yang masih sebel dengan itu. Jadi Miss Green dan Jennifer memutuskan bahwa keduanya boleh masuk, tetapi dana klub, dana ekskul untuk cheerleader cuma bisa untuk, mungkin cuma tambahan 1 orang. Tetapi berhubung mereka bagus banget, jadi ada 1 anggota lama yang harus dibuang. Dan mereka memilih si anak kelas 1. Ngomong-ngomong, perbedaan Bobby dan Corky adalah Bobby jauh lebih percaya diri. Terus ngomong Jennifer sepertinya iri pada kemampuan kedua orang itu. Terus Ronnie di akhir-akhir curhat kepada siapa namanya, si Kimi dan Debra. Tetapi dia sadar bahwa dia menyalahkan Jennifer dan Miss Green, bukan si dua anak baru, karena keputusan ada di tangan mereka. Mereka yang menepak Ronnie. Oke, di awal bab Kimi merasakan air mendidih. Terus 2 minggu kemudian mereka dalam perjalanan untuk pergi ke pertandingan. Mereka naik bus yang disetiri oleh Simons yang merupakan sopir yang tidak dapat diandalkan. Terus di pertengahan jalan atau apalah, si Corky bilang bahwa mereka meninggalkan properti penampilan di rumahnya karena Bobby dan dia melatih gerakan itu di rumah. Jennifer tidak suka tetapi oke. Terus ketika bus mampir ke First Street, si Simons malah menambah kecepatan, kemudian kecelakaan. Ngomong itu keadaannya sedang hujan, jadi hujan petir. Si Simon sangat tidak bertanggung jawab. Terus dia membuka pintu untuk melihat karena kaca yang tertutup embun. Terus pas tergelincir, ada orang yang seperti terlempar keluar. Dan ya, ini bab 5, ini keadaan ketika mereka bangun setelah kecelakaan. Dan mereka menemukan seseorang seperti sudah tidak bernyawa. Atau memang sudah tidak bernyawa di depan suatu makam. Makamnya itu terletak di 1 blok dekat rumah mereka, di Corky dan Bobby. Oke, masih di hari yang sama. Ini aku sudah di bagian 3, roh jahat. Ngomong-ngomong, ketika aku membaca soal buku ini berkaitan dengan Sarah Fier, dan apa kaitannya kenapa roh jahat itu berkaitan di sini? Di halaman 52, seseorang yang jatuh dari bus, itu dia mendarat, atau mungkin semacam mendarat, di suatu batu nisan tua, di salah satu makam, bernama Sarah Fier. Jadi kemungkinan besar orang itu dirasuki. Nah, ada hal yang membuatku sebel dengan Bobby. Dia nggak peka banget. Jadi Jennifer bilang dia suka dengan Chip, terus Bobby malah nyahuti kalau si Chip ngajak dia makan sehabis pertandingan besok. So ya, setidaknya bekas sedikit begitu, meskipun Jennifer berbaik hati untuk menemaninya, menjadi teman curhat dengan dia. Setidaknya dia ya, kalau dikasih tahu bahwa temannya suka dengan seseorang yang akhir-akhir ini juga disukainya, ya dia harus peka, boy. Oke, sepertinya ada hal yang membuatku, sebenarnya aku tahu kenapa aku berhenti baca di mana ya, sebelum bab 12. Itu karena, mungkin bukan karena trauma, tapi lebih ke aku kan suka damai, cinta damai, dan aku tidak menyukai konflik. Jadi di sini kan konfliknya seperti siapa? Ala buku R.L. Stein lainnya di Goosebumps, selalu ada tuduh-menuduh,
Dan ya itu tidak baik untuk hatiku yang sangat lembut. Tapi yang namanya novel ya selalu ada konflik, woi. Terus aku juga mengapresiasi ada kegiatan sport di sini yang cukup bagus dijelaskannya. Misalnya cheerleaders, gerakan-gerakan cheerleaders itu ngapain saja. Terus ada football, mereka strateginya bagaimana, posisinya seperti apa, formasi dan sebagainya. Terus, oke, ini penulisnya suka sekali menyebutkan kalimat Jennifer tersenyum untuk membesarkan hati Bobby, atau lebih tepatnya beberapa karakter tersenyum untuk membesarkan hati selalu. Seperti ini sudah ketemukan kayaknya ini mungkin lebih dari 4 kali. Dan ya formatnya kurang lebih sama yang kayak di Goosebumps, selalu ada tuduh menuduh. Tokoh utama selalu menjadi korban tuduhan. Ya. Oke, aku sudah selesai baca bukunya. Ini yang di bagian 3 ini aku menandai banyak banget. Oke, karena aku kebiasaan membaca Goosebumps dulu sih. Dan ya, Goosebumps cukup mengerikan. Tapi ini mungkin karena sudah nggak sering baca lagi. Aku jadi shock. Ya, momen kematiannya bagus. Kalau kejadian di kita ya nggak bagus sih. Tapi ini kengeriannya dapat. Oke, aku ada pertanyaan. Jadi ini ada perkataan bla bla bla. Misalnya si A sudah mati. Si A mati beberapa minggu yang lalu. Tapi masalahnya, aku cari di KBBI beberapa itu lebih dari 2, tetapi tidak banyak. Tepatnya berapa ya? Tapi masalahnya dibandingkan beberapa minggu, menurutku lebih cocok kalau misalnya 1 atau 2 bulan, sebulan. Soalnya, well, seseorang meninggal itu ada jeda 2 minggu. Terus ada pertandingan dan sebagainya, kayaknya ada jeda 2 minggu lagi. Terus seseorang meninggal jeda 2 minggu. Jadi apa aku yang salah? Ini sekitar mungkin anggap 6 minggu ya. Kayaknya jeda 2 minggu itu beberapa kali dipakai. Jadi ini kayaknya nggak cocok kalau beberapa minggu, tetapi lebih ke sekitar 1 bulan yang di halaman 156. Well, silahkan koreksi kalau misalnya aku salah. Jadi omong-omong, si sesuatu jahat ini itu siapa ya? Berarti bukan Sarah Fier ya? Ini tulisannya terkubur begitu lama, terkubur 100 tahun di dalam tanah bersama Sarah Fier. Menunggu. Jadi dia bukan Sarah Fier, tapi ketika memasuki Sarah Fier, dia otomatis menjadi Sarah Fier begitu. Tapi entitas ini sebenarnya tanpa nama begitu kan? Kita nggak tahu siapa dia, yang jelas dia jahat begitu kan? Oke, yang di halaman 199 akan lebih bagus kalau misalnya si jahat itu memaparkan dendamnya, mereka menjadi musuh dari seseorang itu karena apa? Karena di sini cuman kayak cantik sempurna, tubuh sempurna, hidup sempurna begitu. Akan lebih bagus kalau misalnya keiriannya itu dijelaskan lebih lanjut, nggak cuman penampilan. Aku tahu keiriannya itu apa saja, tapi akan lebih greget kalau misalnya dipaparkan hal-hal yang terjadi sehingga membuatnya dendam. Ya. Oke, yang di halaman 201, aku punya pertanyaan. Mungkin ini terdengar bodoh. Mungkin, tetapi aku penasaran. Jadi, di suatu peti ada belatung. Ribuan belatung, begitu. Nah, yang dikubur di sana itu sudah 100 tahun lamanya. Sementara belatung kan makhluk hidup, butuh makanan ya. Mereka makan apa ya? Mereka bisa makan tulang nggak sih? Oh, ide yang bagus. Aku cari dulu. Oke, aku tadi cari di ringkasan AI, belatung tidak bisa makan tulang manusia. Jadi, apakah petinya itu memiliki lubang sehingga belatung bisa datang dari mana saja? Masanya kalau 100 tahun, apakah belatungnya masih bisa bertahan hidup? Kalau manusianya tinggal tulang berulang, aku penasaran. Ada yang bisa menjelaskan? Aku nggak pintar biologi. Tetapi ini pertanyaan membuatku bingung. Oke, pada umumnya, untuk menguraikan mayat menjadi kerangka itu 8-12 tahun yang di dalam tanah. Tetapi kalau yang di peti itu bisa mencapai 50 tahun. Wow. Tapi omong setelah itu, belatungnya kemana ya? Oke, omong itu tergantung faktor suhu, lingkungan, dan sebagainya. Oke, ini ada suatu hal yang selalu membuatku geli ketika membaca novelnya Ralph Stein. Cara bacanya gimana sih? Ini soal si roh jahat membakar mata sambil terus menyemburkan angin busuk dari mulutnya. Dan seperti semacam itu. Selalu mereka kayak, sesuatu yang busuk keluar dari mulut mereka. Well, kalau di dunia nyata ya seram sih. Tapi kalau aku baca itu kayak, dan berulang kali, musuh yang berupa sesuatu yang jahat, mereka selalu kayak, bau busuk. Itu rasanya kayak, lucu. Bukan mengintimidasi, tapi malah lucu. Oke, ada sesuatu hal lagi. Selalu di akhir buku, paragraf terakhir, selalu ada hal yang sangat tanggung yang membuatku ingin, selalu ada cliffhanger. Aku nggak masalah kalau misalnya di buku selanjutnya penulis menerangkan kenapa dia tiba-tiba menjerit. Tapi kalau nggak dijelaskan ya aku kayak ingin
Marah. Nggak juga sih. Kayak gemas sendiri begitu. Jadi nih, aku bacakan. Kemudian bendera itu terlepas dari talanya dan ia mulai menjerit. Kenapa? Semoga di buku selanjutnya dijelaskan. Ngomong-ngomong soal mengulas satu buku, ini aku padahal niatnya 10 menit, maksimal 10 menit untuk tiap buku. Tetapi karena aku sibuk menganalisis dan sebagainya, jadinya ini kayak 20 menit per buku. Terlalu banyak hal. Apa aku percepat lagi videonya? Oke, aku lupa bilang sampai mana karena banyak suara di luar membuatku terdistraksi. Ya, setidaknya ulasanku ini penuh diskusinya. Tapi kadang-kadang aku ingin membuat video yang kayak kebanyakan booktuber. Mereka kayak bisa 20 menit beberapa buku, kok bisa? Entahlah. Well, karena mereka membahas sekilas. Dan kemungkinan mereka enggak spoiler. Aku spoiler gak sih? Yang kuterangkan itunya cuman 5 bab kok. Masih awal-awal. Kuterangkan itunya apa? Itu baru pendahuluan ceritanya. Sinopsis? Ya, begitu. Oke, ini aku kasih rating 3,5. Kalau di Goodreads ratingnya 3,83. Yang umum, kalau aku ratingnya 3,5. Oke, ini masih tanggal 2. Aku akan mencoba melanjutkan buku kedua. Judulnya The Second Evil atau musibah kedua. Jadi ya berhubung ini buku kedua, jadi ada spoiler untuk buku pertama. Oke, aku sudah selesai membaca bab 5. Jadi bab 1 itu tentang si trio Kimi, Debra, dan Roni bermaksud ingin mengembalikan Corky ke kehidupan semula. Corky yang setelah kematian kakaknya, dia itu berhenti dari cheerleader beberapa waktu setelah kematian itu baru berhenti, seperti menunggu waktu. Terus dia menjadi pendiam. Terus Debra terlibat sesuatu sihir-sihir, tertarik semacam itu. Di bab 2 mereka tahu bahwa Corky itu sering setiap hari ke makam Bobby, dan bahkan ini dia sampai ketiduran. Terus di akhir bab ada seseorang pemuda atau pria yang berlari mengikuti Corky. Terus di bab 3 si trio bertamu di rumah Corky. Terus mereka berkata mereka sudah menjadi orang-orang yang berbeda setelah kejadian itu. Terus mereka benar-benar ingin membantu Corky. Dan omong-omong, sebenarnya si penulis cukup baik kepada Corky karena, well, bisa saja beliau tidak membuat Corky memiliki saksi mata sehingga dia benar-benar akan dikira gila setelah kematian kakaknya. Dan untung saja si penulis lumayan baik dengan memberikan 3 saksi atas kejadian yang di akhir bab di novel sebelum ini. Terus di bab 4 Kimi dan Roni pulang duluan. Mereka tidak percaya sesuatu yang dikhawatirkan oleh Corky, tapi Debra percaya bahwa Corky ada maksud tertentu. Kan si Corky was-was, terus Debra percaya satu-satu yang lumayan percaya karena dia sendiri juga agak aneh. Terus tiba-tiba Corky menuangkan teko berisi air panas ke tangannya sendiri. Sama seperti buku pertama, dia seolah lumpuh digerakkan oleh sesuatu yang lain. Terus di bab 5, Chip itu menjenguk Corky yang dirawat di rumah, diperban tangannya. Well, dia bertemu dengan Kimi. Mereka masih diam-diaman. Kimi bilang Kimi bisa merelakan Chip kepada Corky, tetapi sebenarnya dia masih ada rasa, mungkin karena dia tersipu di bab 1, dia tersipu ketika disinggung soal perasaannya. Dan omong-omong, rasanya aneh tau. Jadi Chip sempat berpacaran dengan Bobby, ya kan?
berkencan, deng. Yap, berkencan. Tapi di sini mereka, ya, selanjutnya itu Corky. Masa dia memacari? Well, dia sempat mencium Bobby, pipi atau bibir, aku nggak tahu, nggak ingat. Dan ya aneh, awkward, canggung, ih. Terus omong-omong, si Corky memantapkan diri dan meminta ditemani Chip untuk mengunjungi makam Bobby untuk bilang bahwa dia akan kembali ke school cheerleader dan berusaha untuk tidak mengunjungi makam itu setiap hari dan berusaha untuk melanjutkan hidup. Oke, ini tanggal 4. Aku sudah menyelesaikan buku kedua, Cheerleaders, Musibah Kedua. Yep, ternyata mic-nya sudah aku matikan. Haha. Oke, aku sudah bilang ini belum sih? Kalau bahasa Inggris kan kor-koran. Kalau di Indonesia cor-coran. Ngomong, Corky itu kuat sekali ya. Dia selalu yang menyaksikan penemuan sesuatu yang jadinya tak bernyawa. Oh, oke. Di sini kita kurang lebih dikasih tahu Sarafir itu latar belakangnya kayak bagaimana, terus hobi keluarganya seperti apa. Tapi masih banyak pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, ini bukunya ini apa sangat begitu berkaitan dengan yang The Awakening? Ataukah pertanyaan-pertanyaan di sini bakalan dijawab di buku ketiga? Aku harap iya, karena aku nggak mau membaca yang The Awakening karena nggak punya bukunya. Dan TBR ku banyak. Terus aku ada pertanyaan soal air mendidih dan apa itu namanya, bagian-bagian tubuh yang dipotong. Apakah itu berkaitan dengan sesuatu yang mereka lakukan, keluarga itu lakukan? Oke, mari menganalisis sebentar. Untuk yang terpotong itu adalah mungkin yang melakukan manusia, tetapi mungkin manusia melakukan itu untuk melakukan sesuatu. Terus kalau yang air mendidih, yang melakukannya adalah sosok jahat yang tak kasat mata. Begitu? Oke, ini aku nggak tahu peraturan kepenulisan ini sejak kapan, tetapi cukup membingungkan kalau misalnya pemikiran tokoh dan POV novelnya itu berbeda. Wait, jadi narasinya kan pakai POV apa? Orang ketiga. Yang dia itu. Ya. Terus, tetapi tiba-tiba si tokoh berpikir, terus jadi POV-nya ganti orang pertama. Aku begitu kan. Jadi transisinya antara pemikiran tokoh dengan narasi novelnya, jadi rasanya kayak kok mendadak begini, jadi membingungkan. Oke, aku penasaran apakah di buku selanjutnya seseorang yang mengalami seperti, jadi orang itu di buku pertama melakukan hal buruk, terus yang berkaitan dengan Bobby, terus di buku ini hal buruk itu terjadi kepada Corky, dan yang terlibat adalah orang yang dulunya merupakan korban. Nah, apakah di buku ketiga orang itu akan mengalami semacam peringatan dan sebagainya? Karena kali ini itu disaksikan oleh banyak orang bahwa dia nggak berusaha untuk menangkap si Flyer. Jadi otomatis
Sama seperti di buku pertama yang menyebabkan Bobby itu dituduh melakukan hal buruk karena mereka saling benci. Apakah Kimi di buku selanjutnya akan mengalami reputasi yang buruk? Kayaknya bakal greget kalau, well, Kimi punya pemikiran yang buruk, sangat buruk sekali. Dia ngebully Bobby, dia membenci Bobby dan menghasut teman-teman gitu kan. Well, mungkin dia sudah menjadi orang yang lebih baik atau tidak, entahlah. Tapi dia mengalami akibatnya. Maksudku, apakah dia akan mengalami mendapatkan akibat setelah berpikir dan melakukan hal-hal buruk itu? Kayak karma atau apa? Semacam itu. Aku lupa kosakatanya. Oke, aku punya pertanyaan. Kalau si sosok jahat bisa pindah ke manusia hidup, kenapa di buku pertama dia menetap lama di tubuh Jennifer? Aku nyoba memikirkan keuntungan kerugian antara manusia hidup dengan manusia yang tewas. Well, mereka berdua punya keuntungan dan kerugian dalam hal alibi dan motif, dan sebagainya. Terus, apakah syarat perpindahannya itu ke orang-orang yang mempunyai dendam? Oke, aku sudah bertanya nih atau belum? Tetapi di buku pertama kan berakhir dengan Corky yang menjerit karena bendera. Itu sudah dijelaskan di sini atau belum? Aku lupa. Kenapa dia sehisteris itu? Entahlah. Apakah sudah dijawab? Entahlah. Terus di buku terakhir ini, ya, Corky mendapatkan surat bla 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 bla. Seharusnya disebutkan, dijawab di buku ketiga. Seharusnya. Karena ini penting banget. Oke, ini aku kasih rating 4 mungkin. Oke, ini tanggal 4. Jadi ketika kita sebenarnya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ya otak kita ingin melarikan diri dari semua hal itu, jadi memilih untuk melakukan hal lain. Dan itulah aku. Kemarin aku bilang aku ingin mengedit sesuatu dan sebagainya, tetapi aku malah obsesiku untuk mencatat dan mengumpulkan data itu kembali lagi. Ya, jadi kemarin aku melengkapi catatanku untuk lembaran daftar pustaka Agatha Christie yang bagian cerpen, kumpulan cerpen begitu. Jadi ini kan ada yang seperti enggak diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama ya. Tetapi setelah aku mencatat semua judul yang di dalam kumpulan cerpen itu, semua judul cerpen di dalam kumpulan cerpen itu, dan ya, cuman ada beberapa yang belum ada sama sekali di Indonesia. Ya. Oke, ini aku waktu itu aku print di Wikipedia, jadi ada beberapa judul Indonesia lama, yang lama banget, yang enggak diterbitkan di GPU tapi sudah diterbitkan di penerbit lain Indonesia. Terus ya judulnya setelah ku cari-cari ada yang sama, maksudku 99,9% sama dengan yang sudah diterbitkan di Indonesia yang zaman sekarang. Terus ada kesulitan lagi, itu kadang judul yang diterbitkan di versi Inggris dan Amerika dan Indonesia lama dan Indonesia yang baru dan versi judul yang zaman dahulu diterbitkan terus akhirnya jadinya diterbitkan ulang dengan judul apa begitu. Jadi cukup membingungkan, tetapi oke. Terus aku baru tahu bahwa ada yang versi shorter version, kemudian
diterbitkan menjadi novela atau yang lebih expanded version. Misalnya ada 4 buku. Ya, yang aku tahu ada 4 buku ini. Terus ada juga buku Agatha Christie yang dari 12 penulis berbeda, cerpen. Cerpen mereka diterbitkan di satu buku. Dan udah diterbitkan di Indonesia, tetapi aku nggak mau membelinya karena itu bukan prioritasku. Karena yang aku prioritaskan adalah hal-hal yang benar-benar dari Agatha Christie, yang diciptakan Agatha Christie. Dan ya, aku mulai membeli buku lagi karena obsesiku untuk mengumpulkan Agatha Christie. Oke. Yang belum kupunya jadinya itu ada di buku Detectives and Young Adventurers, The Complete Short Stories, untuk khusus yang bagian The Christmas Stories. Ada 6 cerpen. Terus yang kedua The Big Four Detective Club Edition. Itu yang 4 besar, tapi versi 12 cerpen yang kemudian pada akhirnya akan menjadi novel 4 besar yang kita ketahui sekarang. Salah satunya ini ternyata The Unexpected Guest yang untuk stage play dia ya. Oke, terus yang ini The Wife of the Knight adanya di The Last Sons yang terakhir. Itu kumpulan cerpen yang juga sudah diterbitkan di Indonesia, tetapi aku tidak tertarik untuk membelinya karena ada berapa cerpen ya? 21 cerpen atau 20 cerpen? Ada 20 cerpen. Tetapi yang baru itu cuma 1 cerpen, jadi kayak nggak worth it menurutku. Jadi aku membaca lewat e-Pusnas, akan membaca habis ini. Oke, ini akan kubacakan bagian bibliografi di bagian buku yang terakhir. Oh, omongmu judulnya sebentar. The Last Chance. Aku nggak tahu cara bacanya bagaimana. Yang terakhir. Terus subjudulnya, wait. Atau apa itu istilahnya? Tales of the Supernatural. Jadi ini genre bukunya supernatural, misteri, atau thriller? Entahlah. Oh ya, salah. Oke, akan kubacakan bibliografi paragraf pertama. Biasanya cerita pendek Agatha Christie diterbitkan pertama kali di Majah, setelahnya baru diterbitkan dalam buku kumpulan cerita pendek. Koleksi cerpen itu cenderung berbeda antara di Inggris dan Amerika. Masing-masing koleksi mencoba mengelompokkan terbitan pertama masing-masing cerpen dan memberikan judul cerita alternatif. Jadi ya begitu, agak sulit mengumpulkan judul-judulnya. Terus ada ini stage play 2 yang belum aku punya, yaitu Spider's Web dan The Unexpected Guest. Aku mencoba mencari di online shop di Indonesia, nggak ketemu. Apakah di Big Bad Wolf ada ya? Aku nggak tahu. Semoga. Aku mau beli baru tapi kok mahal. Seandainya di Indonesia ada yang murah gitu, budgetku cuma 50.000 untuk satu buku. Ngomong sebagai tambahan, aku juga belum punya 6 novel Agatha Christie sebagai Mary Westmacott, tapi itu bukan prioritasku, jadi aku sepertinya tidak begitu tertarik untuk mengoleksi mereka. Dan itu genrenya romance ya. Terus, ya kan, romance kan? Terus ada The Floating Admiral. Kayaknya itu cukup menarik karena itu berisi tulisan entah berapa belas anggota The Detection Club. Mereka menulis satu bab, terus membuat solusi untuk masing-masing sepertinya, dan itu terdengar menarik. Aku sempat baca ulasan kalau itu agak kurang bagus, tapi kalau pembaca yang ingin mengikuti
permainannya sepertinya bakal tertarik. Jadi ya, sepertinya ini juga bakal susah untuk ketemukan di Indonesia dengan harga murah. Jadi ya, oke. Oke, aduh, jadi mulai deh obsesiku dengan mengoleksi buku, terus membeli buku. Gawat, aku sudah melampaui batas maksimal target membeli bukuku. Istilahnya apa sih itu? Budget membeli bukuku tahun ini. Seharusnya sih cuma 750.000 ya, tetapi keinginanku untuk mengoleksi buku muncul lagi. Terus omong-omong, yang pas di awal tahun kan kayak sisa budgetku masih banyak, jadi kemungkinan aku gak beli buku banyak karena sudah mengoleksi banyak buku di tahun-tahun sebelumnya, terus merasa aman, dan kemudian akhirnya aku memborong buku ketika bulan Januari. Itu nggak dengan uangku sih, jadi tetapi bulan Januari saja aku sudah habis 273.000. Oh bukan, 222.000 ya. Ya begitu. Tetapi untuk buku yang aku haul bulan ini adalah Agatha Christie Three Blind Mice sebagai apa itu istilahnya, pembelaan diri ya, itu itu kosakatanya. Sebagai pembelaan diri, aku sangat suka mengoleksi buku-buku Agatha Christie. Terus Three Blind Mice itu adalah cerita yang cerpen yang sangat langka, karena aku pernah baca apabila stage play-nya masih ada di Inggris, masih ditampilkan, maka Three Blind Mice, yang stage play namanya The Mouse Trap, tapi untuk cerpennya namanya Three Blind Mice, ya kan? Itu cuma diterbitkan di US, versi US, jadi ini sangat langka. Dan mungkin kenapa nggak ada terjemahan di Indonesia? Mungkin ya, atau ada. Kayaknya dulu sempat ada, tapi bukan Gramedia. Gramedia kayaknya cuma menerbitkan yang diterbitkan di Inggris. Mungkin. Intinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lagi pula aku beli, ini langka dan termasuk murah. Di bawah 50.000. Ya. Lumayan. Terus meskipun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerpen lainnya sudah ada di buku-buku Agatha Christie terbitan Gramedia, tetapi yang Three Blind Mice tidak ada ya. Mungkin ada yang di versi super duper klasik bukan terbitan Gramedia, tetapi aku tidak bisa menemukannya, jadi ya ini ku beli karena murah. Jadi Three Blind Mice itu dari halaman 1 sampai 96. Dan worth it ya, sangat worth it, karena ya ceritanya cukup panjang. Ini termasuk novela kan ya? Ya. Jadi cukup worth it lah membeli buku yang meskipun 8 cerita lainnya sudah dipunyai, ya worth it lah. Terus sama kalau di buku-buku Agatha Christie yang punya kan versi Indonesia ya. Ini ada yang versi Inggris. Jadi lumayan lah kalau misalnya ingin belajar bahasa Inggris terus nggak paham, bisa melihat di terjemahan versi Indonesia. Ya. Jadi ceritanya seperti apa? Ya bisa lah. Di bawah 50.000 ini sangat worth it. Apalagi ini kemungkinan besar nggak bakal aku unhaul. Ya. Karena aku dan mamaku bakal menangis kalau menyingkirkan buku Agatha Christie. Benar. Ya, aku baik-baik saja, tak apa-apa, melebihi target budget, gak masalah.
Tahun depan budgetnya aku kurangi kah? Oke, aku sudah selesai membaca cerpen Istri Sang Knight, Kenite, Kenite, nggak tahu cara bacanya bagaimana. Itu maknanya adalah, sebentar. Kenite adalah suku pandai besi keliling yang ada kaitannya dengan bangsa Median dan Israel. Mereka berkelana sambil berdagang di wilayah Arabah pada abad 13 sampai 9 sebelum Masehi. Jadi ini ceritanya tentang Sklaver. Ngomong itu kukira dia cewek, tapi ternyata itu cowok. Itu orang Jerman, sebacaku tadi, seingatku. Jadi ini dalam masa revolusi. Jadi Sklaver, cara bacanya begitu, mbak. Jadi dia kabur dari musuh, kemudian menemukan suatu tempat di tanah pertanian, itu sepertinya kawannya. Terus dia disambut oleh istri dari si pemilik rumah itu. Wanita itu sepertinya merupakan tipe wanita kesukaan Sklaver. Terus karena ciri fisiknya yang berisi subur dan sebagainya, terus dia taat beragama, membaca kitab, terus pintar memasak, dan ya, oke, dia sah fokus terus pada sang istri tersebut, pada wanita itu. Terus ketika menunggu pertolongan datang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya dan membuatnya khawatir. Oke, dari awal kita pembaca sudah dikasih gambaran soal karakterisasi Sklaver. Ya, dia berikut tinggi. Jadi itu seolah seperti foreshadowing apa yang pernah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang tentang hal-hal yang terkait dirinya. Itu meskipun sepertinya singkat dan sekilas itu sudah ada karakterisasinya lebih dalam daripada dugaanku. Terus komentarku soal dia yang hobi salah fokus itu menggelikan dan menyedihkan di saat yang bersamaan. Ya. Terus aku suka dapat beberapa pengetahuan umum baru di sini, kayak daerah-daerah. Ya, terus ada hal lain. Sebentar. Flam itu adalah orang yang tinggal di wilayah Belgia Utara yang berbatasan dengan Belanda. Oke, dan banyak hal-hal baru lainnya yang baru kutahui. Terus, pengaitan cerita dengan Injil itu juga bagian yang sangat menarik. Ngomong aku agak kaget karena ini pertama kaliku mengetahui Agatha Christie membuat cerita yang semacam ini, yang dark. Tetapi menurutku ini akan lebih bagus dan ikonis kalau ceritanya dibuat lebih detail, ada detail tertentu lebih panjang dari ini, karena ini cuma 7 halaman ya. Ini rasanya tanggung banget sayangnya. Tapi ceritanya oke sih, penceritanya bagus. Tapi sayang sekali. Ya. Berhubung 19 cerita lainnya di The Last Seance, nyanyian terakhir. Salah judul. Yang terakhir. Oke. Berhubung di kumpulan cerpen ini sangat jauh lebih banyak amat yang sudah diterbitkan di buku-buku
GPU lainnya. Dan cerita ini kayak nanggung banget. Jadi kayak nggak worth it. Apalagi aku tipe orang yang cuman tertarik untuk membuat mengoleksi satu cerita di satu buku saja. Jadi kayak lebih terorganisasi dengan baik di otakku begitu. Dan aku nggak suka sesuatu yang repetisi. Ya, jadi aku sayang sekali nggak tertarik untuk mengoleksi ini. Dan kalaupun aku bisa mengoleksi, aku ingin beli yang satu buku isinya cerita ini saja. Begitu. Ini ku kasih rating 3 mungkin. Ya, Oke, ini tanggal berapa ini? Wih, ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Aku akan membaca Cheerleaders The Third Evil atau Musibah Ketiga. Ulasannya bakal ada spoiler untuk buku-buku sebelumnya. Ngomong kan di buku 2 banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Terus aku bingung apakah pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di buku ini dan buku keempat dan buku kelima, ataukah jawaban pertanyaannya itu sudah ada di The Awakening, yang buku sebelum buku pertama kayaknya. Ya, yang Sarah Fier menyelidiki soal keluarganya, dan apakah Sarah Fier yang dimaksud itu Sarah Beth yang di dalam buku The Awakening? Entahlah. Oke, bab pertama panjang banget, lebih panjang daripada dugaanku. Jadi ada anak baru namanya Hannah. Dia ini sempurna dan cantik, mengingatkan Gorky pada dia dan kakaknya tahun lalu atau awal tahun. Dan ya, dia seperti orang yang mencari perhatian begitu, sehingga teman-teman anggota cheerleader lainnya ada sebal dengan dia. Ini aku cukup kaget dengan Gorky yang entah kenapa vibe-nya kayak beda daripada di 2 buku sebelumnya. Dia lebih ke campuran antara, dia lebih ke kayak Kimi deh. Mungkin tertular karena dia dan Kimi sekarang dekat banget. Jadi dia nih juga iri. Terus sama entah sejak kapan dia ingin dia termotivasi untuk menjadi kapten tim. Ketika di awal buku kan dia kayak dibandingkan kakaknya, dia kayak apa ya, dia kayak mengikuti arus saja. Tapi ini entah kenapa dia lebih bold daripada sebelumnya. Mungkin karena dia menderita, jadi ada karakterisasinya juga ikut berubah, entah untuk yang baik atau yang buruk. Dan dia, ya, vibe dia lebih negatif di sini. Omong-omong, Megan yang di 2 buku sebelumnya sangat-sangat tidak dipakai karakternya, sangat NPC dia itu. Sedangkan yang lainnya kan kayak mereka makan bareng ke restoran bareng. Kalau Megan kayak, nah, dia seperti terpencil di antara yang lainnya. Sahabatnya Megan itu siapa ya? Ronnie bukan sih? Terus soal pesan di akhir buku kedua itu dicantumkan di sini, tetapi apakah akan diberitahu siapa pengirimnya dan bagaimana dia masuk ke sana? Entahlah. Di akhir bab diketahui bahwa roh itu masih ada dan datang kembali. Ngomong-ngomong, apa mereka sudah bayar makanan yang mereka pesannya? Atau yang baru datang memang cuman sup, tapi mereka tetap harus bayar, woi. Di bab 2, Kimi dan Corky mampir di makam Bobby sama Chip. Di bab 3, Bobby
menghampiri Corky di mimpi, terus dia menunjukkan sesuatu dan sesuatu itu terjadi di dunia nyata. Omong-omong kan ini deskripsinya bagus ya, detail. Nah, tapi masalahnya aku entah kenapa aku membaca lumayan cepat sekali, jadi mereka tidak begitu terlihat jelas di dalam khayalanku. Biasanya kalau aku membaca novel itu, latarnya, suasananya itu, dan karakternya itu mereka jelas sekali di dalam kepalaku. Di bab 4, tim cheerleader mereka sudah sampai di tempat perkemahan untuk cheerleader. Terus ya, Hannah sangat merepotkan. Dia praktik seperti tuan putri, egois sekali. Jadi di bab 5, Corky mencurigai Kimi masih ada sesuatu di dalam dirinya karena Kimi bersikap mencurigakan. Ya, tidak juga sih. Terus si Hannah itu dia seolah-olah, Corky seolah-olah di nerve sama penulisnya karena kan di buku pertama dia hebat-hebat banget begitu ya. Di buku ini dia kayak ditunjukkan dia kurang hebat daripada Hannah. Padahal sebenarnya bisa jadi ini kayak kamu ikan yang besar tapi masih ada ikan yang lebih besar daripada kamu. Tapi bisa jadi juga nih kayak kamu yang kamu yang paling bagus di antara mereka, jadi aku ingin buatmu lebih bagus lagi, semacam itu. Ini cuma sisi positifku, tetapi yang jelas ini perasaan senior junior kepada Hannah ini muncul seperti yang dialami Bobby di buku pertama. Tapi swear dah, dia rempong banget jadi manusia. Oh, ngomong Hannah sempat kalau dia mau mandi air panas tetapi airnya terlalu panas. Ya, jadi ini sudah mulai ada tuduh-menuduh lagi. Sudah mulai ada perasaan-perasaan negatif, iri. Ya, semacam itu. Oke, ini tanggal 6. Jadi kemarin aku cuma sempat membaca sampai bab 5 karena hatiku sudah tidak sanggup menghadapi permasalahan. Kabur dari permasalahan. Yay. Oke, aku sudah selesai. Oke, akan kelanjutkan ulasanku. Aku nggak tahu aku terakhir bicara sampai mana karena otakku teralihkan karena ada suara-suara di luar. Pertama-tama, apakah Kimi benar-benar tidak mendapatkan hukuman ketika menjatuhkan Corky, ketika dirasuki? Dia itu, padahal waktu itu di muka umum loh. So, ketika Bobby menjatuhkan Kimi, dia langsung dituduh begini begitu. Sementara Kimi masa nggak ada hukuman sama sekali begitu? Dan ya, dia bisa-bisa menghancurkan ini. Ya. Ngomong-ngomong soal ketidakkonsistenan seseorang, karakterisasi seseorang itu dibangun dengan baik, sehingga membuatku cukup bingung dengan yang ini atau yang itu atau yang itu. Tapi itu dibangun dengan baik, nice, karena pembaca yang back to back kayak aku langsung merasa ini siapa, kamu siapa, ya begitulah. Dibangun dengan baik. Oke, berapa kali aku ngomong itu. Terus aku ya suka bagian itu. Terus cukup menarik kita bisa mengetahui gas berbau busuk di sudut pandang yang lainnya. Ada beberapa pertanyaan di dalam diriku. Ini tentang soal peraturan. Apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh si sosok jahat itu. Terus aku berpikir, kenapa
ketika dia berpindah ke medium satu dengan medium lainnya kondisinya berbeda. Maka dari itu aku bingung apakah ini tidak konsistenan kepenulisan atau entahlah kenapa peraturannya seperti yang ini begini sementara yang di situ kenapa dia melakukan itu begitu. Apakah ini tergantung sekuat mental apa si medium. Dan aku suka kita mendapatkan gambaran kejadian Sarafir. Ya, kita mengenal dia dengan lebih baik karena dia selalu disebut di sana situ. Tetapi dia itu siapa, apa yang terjadi waktu itu, dan ya di sini ada. Nice. Tapi identitas si sosok jahat itu sebenarnya siapa ya? Ngomong soal si sosok jahat itu. Ini kenapa dia kayak nggak punya prinsip begitu? Kalau nempel ke sini, balas dendamnya ke sana. Kalau nempel ke sana, balas dendamnya ke sini. Maumu apa? Mengadu domba kali ya, namanya aja sosok jahat. Tapi kayak nggak punya prinsip gitu. Oke, salah satu hal yang aku sukai dari sini adalah karakter development seseorang. Well, di buku pertama dia seperti ya manusia yang iri, sangat iri dan sebagainya. Terus di sini, sangat iri tapi ambisius. Apakah dia memang wait? Oke, di sini saja. Di sini ada karakterisasi dia bertambah kuat. Maksudku, dia punya sisi bahwa dia bisa diandalkan. Dia belajar banyak pengetahuan untuk membantu kawan-kawannya dan di sini dia kayak cocok menjadi kapten. Dia membuktikan bahwa dia cocok jadi kapten di sini. Nice. Terus ada juga seseorang yang di depan-depan dia kayak bagaimana ya, manja, cari perhatian dan sebagainya begitu. Tetapi di sisi lain kita juga melihat sisi dia, wow dia sangat semangat yang membuat orang lain ikut semangat. Terus dia mengkhawatirkan kawannya. Terus ini sisi buruk dan sisi baiknya ditunjukkan sehingga dia terasa manusiawi. Terus ya, di pertarungan akhir mereka berada di banyak suatu tempat yang banyak airnya. Ini kayak epic fight banget. Final fight ketika musuh dikalahkan dengan senjata dia sendiri. Nice. Kayaknya itu saja ya. Untuk selanjutnya ulasan ada di Goodreads-ku. Ini ku kasih rating 4,5. Ngomong-ngomong untuk buku keempat yang masih kumiliki di TBR-ku dan buku kelima yang aku nggak punya TBR-nya, tapi aku akan mencoba di Google Play Books yang free sample. Ya, sebenarnya aku ingin menuntaskan mereka di minggu ini, tetapi mataku capek dan aku bosan melihat nama-nama itu. Aku bosan dengan karakter-karakter itu. Jadi, ya, binge watching kadang tidak cocok untukku sebagai orang yang nemplok sana nemplok sini. Wait, jangan-jangan aku sosok jahat yang gak punya prinsip. Oke. Jadi intinya untuk ini baru tanggal 5, tetapi untuk minggu ini aku sudah berhenti di sana. Berhenti di sini saja membacanya karena ya aku bosan. Enggak juga sih. Well, aku harus melakukan sesuatu, mengedit video karena ya deadline-nya sebentar lagi. Maksudku 2 bulan lagi mungkin. Tetapi ya aku sangat tidak pandai dalam mengedit dan aku membutuhkan otakku di sana. Jadi ya. Jadi tanggal 1 sampai 7, aku tanggal 6 sampai 7 aku mungkin akan mengedit bagian ini atau aku akan menyibukkan diri dengan hal lainnya. Dan mungkin kalau di minggu depan aku ada waktu sela, apa itu sela di Indonesia, selo, waktu yang masih banyak untuk membaca buku lain, mungkin aku akan melanjutkan Fear Street Cheerleaders buku keempat dan kelima.
Oke. Prompt selanjutnya, prompt kedua untuk minggu depan tanggal 8 sampai 14. Aku mencari di random number generator Google dan mendapatkan angka 8. Jadi 8 di prompt biarku adalah pretty cover dan aku akan memilih Ever After High buku kedua. Aku pilih karena bahasanya mudah untuk anak-anak, terus kelihatannya tebal dan cukup mengintimidasi, tetapi setelah aku baca-baca ringan juga bahasanya. Jadi akan kupilih ringan-ringan itu. Dan kalau misalnya aku sudah selesai dan malas baca buku ketiga langsung, mungkin aku akan melanjutkan promptku yang minggu ini actually ini masih tanggal 5, yaitu melanjutkan buku keempat dan kelima, mencoba buku kelima, Fear Street Cheerleaders. Oke. Halo, ini tanggal 8 saatnya membaca buku untuk prompts terbaru, prompts kedua. Ever After High, the unfairest of them all. Karya Shannon Hale. Untuk verbnya silahkan baca sendiri. Jadi ini kelanjutan dari, jadi ini ceritanya mereka mengikuti naskah, terus Raven yang ditakdirkan untuk menjadi the evil queen selanjutnya, dia nggak mau, dia ingin menjadi orang yang baik saja, tetapi ada royals dan rebels. Royals itu yang tokoh-tokoh baik, rebels itu yang tokoh-tokoh jahat, kesannya begitu, atau tokoh-tokoh yang agak gila dan gelap dan tidak teratur seperti itu. Jadi di sekolah mereka seharusnya menandatangani naskah untuk menyetujui bahwa mereka akan hidup sebagaimana semestinya ditakdirkan. Misalnya Apple jadi Snow White selanjutnya. Terus kan Raven nggak mau menandatanganinya, jadi seperti ada bencana, enggak juga. Terus sihir dan sebagainya mencapai di penjara The Evil Queen, menyebabkan ada retakan seingatku, sepahamku. Ngomong baru sampai beberapa halaman, aku sudah hampir menyerah. Sepertinya otakku sedang tidak ingin membaca bahasa Inggris. Itu sih tadi, tapi aku paksa. Jadi ya, aku sudah sampai bab 7, memasuki bab 7. Oke. Di bab pertama mereka perang makanan di kafetaria. Apple berusaha menenangkan kedua belah pihak, tapi dia nggak paham keinginan dari pihak rebels, pihak yang jahat kesannya, pihak yang antagonis. Jadi ya dia menyinggung pihak antagonis sehingga malah terjadi perperangan yang lebih parah dengan makanan. Terus dipergoki Baba Yaga dan kemudian detention mereka semua. Ngomong-ngomong, intinya ini ceritanya kayak yang ditakdirkan untuk menjadi peran baik. Well, biasanya peran baik sih, protagonis apalah. Mereka malah menjadi yang jahat di sini, kayak ngebully orang-orang yang berperan sebagai orang jahat di naskah itu. Ngomong-ngomong, ada suatu perkataan di sini, 4 and 20 Blackbirds. Itu salah satu judul yang aku baca di buku Agatha Christie. Artinya apa? Entahlah. Aku mencoba mencari itu yang dikenal sebagai saja sixpence. Apa itu ya? Oke. Terus di bab 2 ini, mereka rencananya ada kegiatan sekolah, mengunjungi, bertemu, berdiskusi dengan tokoh-tokoh terdahulu. Kalau misalnya seorang royals, dia mengunjungi mereka. Kalau orang rebels, mereka mengunjungi yang antagonis itu. Terus ya, Raven harus menghadap ke kepala sekolah untuk persetujuan, sementara yang lainnya tidak mendapatkan. Sebenarnya dia hampir dikeluarkan, tetapi berhubung dia berkaitan dengan masa depan Apple yang sangat penting, jadi dia tidak dikeluarkan. Di bab 3, Maddie bercakap-cakap dengan narator. Jadi narator ini seperti apa ya, yang mengendalikan segalanya, semacam itu. Terus Maddie bisa berbicara sama pembuat cerita. Jadi Maddie itu orang yang lucu, out of the box banget. Tetapi masalahnya bagaimana ya, namanya juga buku anak-anak ya, ini ceritanya terasa random banget. Ada beberapa yang lucu, terus ada yang terlalu random untukku, jadi aku bingung sendiri memaknainya, dan ternyata ceritanya lebih berat daripada dugaanku bahasanya. Enggak juga sih, tetapi susah untuk dilalui, lebih dari dugaanku. Mungkin karena aku sedang tidak mau membaca bahasa Inggris, buku bahasa Inggris. Iya begitu. Terus sama percakapan mereka itu kayak bagaimana ya, kepada anak-anak banget kesannya. Terus si narator, si Maddie yang kayak bisa mengambil sesuatu
rahasia dari narator, terus narator kayak marah terus kayak memang ini untuk anak-anak, dan berhubung aku bukan target pembacanya jadi ya rasanya aneh. Tapi bagian yang si Maddie yang sedang bercakap-cakap dengan temannya terus breaking the fourth wall itu cukup mengagetkan lucunya. Di bab 4 juga aku menghabiskan kepalaku dengan kiring-kiring masuk ke kepalaku kiring-kiring karena percakapan mereka sangat tidak nyambung dan membuatku ikut tidak nyambung. Dan ya begitulah. Tapi memang itu karakterisasinya. Terus ada yang lucu banget di halaman 63 dan 64. Kan nama Apple itu Apple, terus mau ditawari cake Apple gitu kan. Tarts, Apple tarts, terus si pembuatnya, si pelayannya kayak sepertinya itu terdengar rude. Rude itu apa di Indonesia? Terus so now that I think about it, perhaps that was rude. It's not as if we're implying a desire to bake you into a pie. Terus Apple ketawa terus dia bilang, I think I would love apple desserts even if my name were something silly like pear. Terus pelayannya kayak ternganga. Dan ternyata nama pelayannya itu Pear. Terus ya. Jadi Apple mengunjungi seseorang yang katanya Empress yang merupakan yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang baik, tetapi Apple kayak ada bagian dari Apple yang bingung. Kalau Apple menjadi pemimpin, dia akan membuat kebijakan yang bisa menyenangkan dua belah pihak, semua pihak, diambil jalan tengah gitu. Well, di dunia nyata terkadang itu bisa menjadi tanda dia masih naif. Tapi Snow White kan baik banget ya seharusnya image dia. Tapi ya sebagai Empress, sebagai pemimpin, dia ingin mengambil jalan tengah untuk memakmurkan rakyatnya. Seperti itu kan. Terus di bab 5 ini soal Apple dan Raven yang harus belajar kepemimpinan mau tidak mau. Oke, di bab selanjutnya siapa namanya? Raven mengunjungi temannya Ceres Hood. Itu anaknya Red Riding Hood dan Big Bad Wolf. Mereka juga sama seperti Raven yang Raven ingin tahu apakah ada happy ending untuk orang yang melanggar peraturan seperti kedua orang tua Ceres. Apakah dia bisa melanggar peraturan tanpa mengorbankan teman-temannya? Terus aku ada pertanyaan. Ini misalnya orang tua Snow White, bagaimana ya? Misalnya tokoh A dan tokoh B menikah, terus menghasilkan tokoh A, terus tokoh A nantinya A, B menikah, terus melahirkan anak C nanti menikah dengan yang kayak loop tapi kayak incest gak sih? Ini ceritanya bagaimana ini? Aku nggak paham. Kalau berulang-ulang kan, misalnya, siapa ya? Cinderella dengan Prince Charming gak sih namanya? Menikah, punya anak, terus punya anaknya bakal jadi Cinderella berikutnya. Terus menikah dengan Prince Charming lainnya, terus mereka dari mana coba? Huh? Mereka dari si Prince Charmingnya dari keluarga mana? Nah, aku bingung. Aku nggak tahu udah dijelaskan atau enggak, aku lupa. Tapi kayaknya sudah, tapi tetap saja aneh gak sih? Bingung lupa haulnya ini. Dan ya, Raven merasa gagal menjadi leader, dan memang untuk saat ini. Terus dia ingin menyelamatkan seorang anak, malah mengorbankan dirinya sendiri dan mengorbankan keluarga temannya yang sebenarnya ingin hidup aman, tenang, damai. Tetapi, ibunya Red Riding Hood, ibunya Ceres, akhirnya ketahuan bahwa mempunyai anak setengah manusia, setengah serigala. So, ada bagian lucu di sini. Si manusia serigala, terus dia berubah menjadi manusia, sosok manusia kan. Terus, bukan. Dari yang serigala, dia berubah menjadi sosok manusia. Terus ada komentar, he was also magically fully dressed. Aku juga bingung. Dari yang serigala tanpa baju, tiba-tiba jadi manusia pakai baju. Selalu di cerita-cerita begitu. Lucu. Ini tanggal 10. Jadi berhubung aku kesusahan sekali membaca buku anak-anak ini yang berbahasa Inggris, karena pertama-tama aku nggak hafal cerita misalnya apa itu istilahnya, cerita apa sih Disney yang tokoh-tokoh itu yang apa ya, cerita anak-anak mitos itu apa sih, fable, no ya semacam itu, aku nggak hafal.
tokoh-tokohnya. Terus ini ada kayak mereka menyebutkan suatu petualangan-petualangan tertentu yang aku nggak tahu mereka ngapain. Terus kadang mereka membuat kayak exciting jadi exciting dan sebagainya. Terus kalau aku masih anak-anak, aku mungkin bakal suka ini. Dan sekitar 10 tahun yang lalu ketika aku membaca buku pertama, aku masih bisa lah suka. Tetapi sekarang aku nggak bisa. Aku sangat kesusahan. Rasanya kayak mereka asyik sendiri tokoh-tokohnya. Dan aku seperti nggak diajak ngobrol dengan mereka. Ya, begitu. Jadi berhubung aku sangat kesulitan membaca ini, aku membaca ini. Misalnya planku adalah membaca ini 10 bab, terus melanjutkan Fear Street Cheerleader 10 bab, terus 10 bab yang Ever After High lagi, terus 10 bab yang selanjutnya Fear Street, begitu, supaya tidak bosan. Ya, ini tanggal 12. Oke, sebenarnya aku sudah menyerah sejak kemarin. Aku menyerah di bab 15 buku Ever After High. Karena aku sudah bukan pembaca, target pembacanya. Oke, akan kurinci sebentar satu-satu. Antara bab 11 sampai 15 yang kutandai cuman ini sih. Soal able dan leadership. Ya, ingin menjadi pemimpin yang lebih bagus, tetapi harus seperti apa? Dia masih bingungnya di sana. Terus apa? Ya, kesulitanku dengan buku ini adalah mereka kayak asyik sendiri tokoh-tokohnya. Aku seperti nggak diajak main sama mereka, dan aku nggak hafal cerita-cerita semacam ini, retellings begitu yang original kayak bagaimana versi Disney dan sebagainya. Jadi aku sangat kesulitan dalam mengikuti tokoh-tokohnya membicarakan apa. Ya. Terus untuk selanjutnya, berhubung ini bukunya sangat cantik, jadi nggak bakal aku unhaul karena ini sebenarnya dan kayaknya mahal ya. Ya kayaknya mahal sih, emang mahal sih. Buku secantik ini kok nggak mahal, apalagi impor. Oke, nggak bakal aku unhaul. Terus, tetapi berhubung aku sebenarnya penasaran, tapi kesulitan dengan ceritanya, jadi aku membaca kelanjutannya melalui Ever After High Wiki Fandom situs web. Ya, akan kucantumkan di sana. Silahkan baca sendiri karena aku nggak bakal merincikannya di sini karena nanti videonya terlalu lama. Dah, begini saja kali ya. Oh, buku ketiganya juga aku akan membaca chaptersnya melalui itu saja. Jadi, dah DNF di halaman. Ngomong kalau aku ngomong DNF, aku kan ini selesai bacanya di halaman 208 di bab 15 kan. Terus aku bilangnya DNF di halaman 209 bab 16 atau di halaman 208 bab 15. Oke, terserah. Ya, kalian bisa lihat sinopsis atau ringkasan ceritanya. Ya, ringkasan ceritanya di video. Ya, dah. Ngomong sebagai tambahan, ketika aku membaca Ever After High, aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan lagu-lagu beat. Jadi, vibe bahagia di lagu-lagu beat itu bisa menaikkan moodku untuk membacanya, tetapi gagal. Dan kalau dipikir-pikir, apakah ini karena aku nggak cocok dengan novel genre fantasi? Karena aku pernah membaca The Poppy War. Aku berusaha membaca dari halaman 1 sampai 100, misalnya di part 1, kalau misalnya ada itu. Aku berusaha membaca bagian itu, terus aku DNF, soft DNF, aku membaca itu lagi, soft DNF lagi, aku membaca dan akhirnya menyerah dan aku unhaul. Padahal bukunya itu bagus. Tapi kenapa otakku nggak bisa
berkoneksi di fantasi. Well, kenapa ya? Well, kenapa ya? Atau mungkin kurang cocok dengan bukunya saja. Apakah ada novel-novel fantasi yang aku bisa cocok? Semoga. Halo, ini tanggal 5 November. Tes, woi, woi. Jadi ya aku memulai novel buku kelanjutan Cheerleaders The New Evil, buku keempat, karya R.L. Stine. Untuk blurb dan tulisan halaman pertama, silahkan baca sendiri. Ngomong-ngomong soal kayak mengulasku, apa aku memberi maksimal 15 menit untuk tiap buku? Kayak maksimal 5 menit sebelum baca buku, terus 5 menit baca bab 1 sampai 5 menit terakhir itu ulasan setelah baca semua ceritanya. Begitu. Oke. Oke, bab 1 isinya tentang segala kekompakan mereka, keakraban mereka sebagai satu tim, terus mereka mengendarai mobil di setiri Kimi. Ada 3 orang ngomong yang di sana, terus siapa namanya? Hana sudah diperingatkan untuk memakai apa itu? Sabuk pengaman. Tetapi dia ngeyel. Terus mereka bercerita bahwa Alex dan Corky berpacaran, tetapi seperti tidak berpacaran karena si cowok terlalu populer. Habis itu banyak kepindahan. Ada Ronnie, terus ada Miss Green atau Mistress Green. Mereka pindah digantikan orang baru. Ronnie itu yang mana ya? Aku lupa. Ronnie itu adik kelas yang dulu sempat itu enggak sih? Yang protes kok dia dikeluarkan ketika ada anak baru muncul yang lebih hebat dari dia. Itu enggak sih? Lupa. Terus ya remplong semacam itu. Terus di bab 2 kayak menjelaskan dampak kejadian-kejadian itu pada psikologis Kimi dan siapa namanya? Corky. Mereka kayak mau nggak mau karena trauma mereka menyalahkan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka karena roh jahat itu. Tetapi Corky berusaha berpikiran positif. Oke, di bab 3 tim Corky itu melakukan latihan tanpa Hana, terus kacau balau, mencoba mencari pengganti Hana, terus apa? Ya, terus entah di bab selanjutnya atau apa, Hana memaksa Alex untuk mendatangi sungai dan memeriksa apakah ada retakan di sungai. Jika ada retakan, kemungkinan roh jahat itu pergi, melarikan diri, entah kemana. Terus di bab 5, Corky dan sahabat Alex namanya Jay. Dia ramah sekali, lucu. Terus ya Alexnya seperti tertarik dengan cewek lain, tapi terus ketika menghadap ke Corky kayak moodnya berubah. Oh ya, omong-omong, karena banyak kejadian itu sehingga Kimi jadi mau nggak mau tertarik mempelajari hal-hal gaib bersama Debra. Terus ngomong soal salju, bongkahan es salju di sungai. Ya, ada suatu lubang di sana, muncul uap yang kata Corky mencurigakan, tetapi kata Alex itu karena hal fisika. Oke. Ya, ini sebenarnya aku sudah selesai sejak sehari yang lalu. Tetapi karena di sekitar rumahku banyak suara-suara
dan aku menanti kapan suara-suara itu berhenti berbicara, tetapi terus aku malas, jadi aku merekamnya sekarang. Ini tanggal 14, kemarin tanggal 13. Oke. Mulai dari mana lagi? Aku suka buku ini karena berfokus pada dampak kondisi psikologis tokoh-tokohnya, khususnya siapa namanya, Corky, yang telah menderita begitu banyak. Terus ini ceritanya omong-omong alurnya lebih lambat daripada buku-buku sebelumnya. Terus oke, aku akan mencoba mereview ini secara cepat supaya tidak ada suara-suara lain yang mulai bermunculan lagi. Terus suasananya lebih ke menanti terakhir daripada situasi tegang yang menggebrak. Terus aku menghargai adanya perbedaan terkait si musuh di sini, tapi rasanya ada yang kurang. Nah, terus saja bilang terus saja tanpa menggunakan kosakata yang lain. Aku suka dibuat terkejut dan bingung. Kegilaan, kenekatan, dan kelinglungan Corky yang sangat bisa dipahami. Ya. Terus kematian di sini berhasil membuatku merasakan sesuatu. Dan oke, aku bacakan ulasanku untuk Goodreads mungkin. Enggak sih. Aku sedang membaca ini, tetapi akan ku persingkat. Ini mungkin karena bukuku ada halaman yang terbolak-balik atau me problem yang telah ngebinge novel seri ini sejak awal bulan. Terus, tapi aku merasa ada yang mengganjal di bagian menjelang akhir sampai halaman terakhir novel. Ya, intinya Corky benar-benar berhasil kan? Ya, aku tertular oleh kekhawatiran dia. Terus, menurutku masih ada permasalahan yang bisa dijelaskan lebih lanjut biar novelnya terasa lebih tuntas, apalagi Corky sebagai tokoh utamanya. Contohnya, keanehan Alex yang berkaitan langsung dengan beberapa cewek. Kan ada tuh di bagian depan-depan, jelas-jelas kepopulerannya ya berdampak berkesinambungan dengan interaksinya secara langsung dengan mereka. Terus keremahan sekaligus kemarahan C. Terus hal mencurigakan berkaitan dua cewek baru. Sebenarnya aku bisa menebak kenapa mereka melakukan hal-hal mencurigakan seperti itu, apa alasan mereka dan sebagainya, tetapi supaya ceritanya lebih penuh dan tidak tanggung, akan lebih baik kalau ada penjelasannya atau deskripsi perasaan mereka seperti apa. Setidaknya dari sisi mereka itu seperti apa. Kan kita taunya dari asumsi-asumsi dan gosip-gosip di luar tokoh-tokoh tadi. Sudah. Ini aku kasih rating 3 karena sejujurnya ini lama sekali. Omong-omong, entah ini karena aku reading slump gara-gara membaca Ever After High atau memang alurnya yang lebih lambat daripada buku-buku sebelumnya, aku kayak bosan. Kayak ini kapan kejadian menggebraknya terjadi. Dan ini bentar. Di bagian 2-nya, bagian fix asumsi itu terjadi itu setelah halaman 131. Jadi ya kayak di bagian depan-depan, ini benar gak sih, kayak masih nanggung begitu, jadi rasanya lama ceritanya. Oke, selanjutnya aku akan mencoba membaca buku Cheerleader Fear Street karya R.L. Stine. Selanjutnya ada The Evil Lives. Terus ada Give Me a Kill. Aku akan membaca Free Sample. Terus kalau mungkin suka ingin kulanjutkan atau aku terobsesi dengan mereka, mungkin aku akan mencoba mencari bukunya. Tetapi entahlah, yang jelas aku akan membaca Free Sample karena sepertinya tanggung kalau hanya berhenti di 4 buku itu saja, padahal ada sekitar 2 lagi. Oke. Silakan baca sinopsis blurbnya di layar. Dah.
Oke. Aku sudah selesai membaca free sample dari Google Play Books. Ini di halaman 16 dari 140. Ada pertanyaan. Pertanyaan utamaku adalah, ngomong free sample-nya itu perkenalan tokoh di tim basket dan tim cheerleader. Terus siapa namanya, Amanda, protagonis baru kita, dia ganti locker karena lockernya rusak. Terus dia didapat lockernya Corky yang terus di dalamnya ada tas berisi baju cheerleader dan suatu kotak misterius berisi peringatan soal jangan buka kotak ini, sosok jahat ada di sana atau seperti apa itu. Terus dan omong kan kostum cheerleading itu terlalu berharga ya, kenapa Corky meninggalkannya di locker? Nah, itu pertanyaan pertamaku. Dan masih banyak pertanyaan lain. Karena aku penasaran, jadi aku membaca review di website. Reviewnya Jack Reacts yang dia upload 2022. Ini ada 5 parts. Oke, pertama-tama mana dulu yang harus ku ucapkan? Sebentar. Oke, pertanyaan pertamaku adalah Sarah Burns dan Jane Hardy. Aku nggak ingat apakah di originalnya ada fun fact kayak begitu. Ternyata, sebentar, Jane Hardy itu bertukar menjadi Sarah Burns dan Sarah Burns bertukar menjadi Jane Hardy. Dan jadi Sarah yang kita tahu berperan menyamar menjadi Jane. Terus ngomong yang di mana itu makam kan ada tulisan Sarafir ya. Ya aku masih ingat itu. Tetapi terus kita membaca bahwa tubuh Sarafir nggak pernah ditemukan ya kan. Aku masih ingat soal itu kayaknya. Terus ini si reviewer bilang begitu juga. Terus yang di dalam sana siapa dong? Aduh, aku bingung. Ada perkataan komentar dari si reviewer yang aku sangat setuju. Dia bilang, seriusan kenapa Corky meninggalkan instruksi untuk memanggil si sosok jahat? Kan kalau misalnya itu ditemukan, kenapa? Sebentar. Oh, ini juga lebih penting. Ini reviewernya, aku juga masih nggak bisa menerima kalau Corky bilang bakar kotak ini secepatnya. Tetapi dia juga bilang, hey, ini beberapa instruksi untuk memanggil si sosok jahat. Kenapa? Kenapa coba? Oh, kenapa coba? Corky, ya aku percaya bahwa Corky lebih pintar daripada ini. Di buku-buku sebelumnya, ketika kita baca, dia adalah protagonis yang pantang menyerah, berhati-hati, ya kan? Dan dia nggak mungkin meninggalkan instruksi semacam ini. Kalau instruksi semacam, hey, kalau misalnya kau membutuhkan bantuan, kalau misalnya kau terlanjur memanggil sosok jahat, kamu bisa melakukan langkah-langkah ini. Nah, kenapa menulis instruksi untuk memanggil sosok jahat? Kenapa coba? Oke, sebentar. Ada lagi yang mau aku komentari, kayaknya. Oke, untuk pertanyaanku soal kenapa air mendidih, ini dijawab, tetapi rasanya kayak aneh. Jadi, kemarahan Sarah membuat airnya mendidih. Terus apa lagi ya? Oke, jadi sosok jahat itu adalah kemarahan Sarah atau sesuatu yang memang sudah ada? Bagaimana menjelaskannya? Jadi Sarah marah karena mungkin mati muda, ya kan? Terus, jadi apakah kemarahan itu memunculkan sosok jahat atau sosok jahatnya itu makhluk tak kasat mata? Terus dia kayak menghampiri Sarah yang marah. Terus apa? Paham maksudku? Aku nggak paham. Oke, setelah membaca ringkasan ceritanya, aku merasa sebenarnya aku tidak perlu untuk mengoleksi ini. Ini sangat membingungkan. Oke, tambahan untuk yang tadi. Ngomong-ngomong, Corky dan teman-temannya kan memang sempat memanggil si sosok jahat kan. Tapi aku nggak yakin kalau menurutku Corky itu cukup berhati-hati untuk tidak meninggalkan kostum cheerleader kesayangannya di locker setelah dia lulus dari SMA itu. Dan aku cukup yakin dia itu cukup
berhati-hati untuk tidak meninggalkan instruksi semacam itu di SMA, di loker SMA. Aku, ya pokoknya dia nggak selupa itu orangnya, ya kan? Dan ya, sekali lagi, ya memang aku nggak baca buku yang ini, The Evil Lives or Leaves. I think Lives. Aku nggak baca buku ini keseluruhan, aku cuma baca summary-nya. Jadi aku nggak tahu instruksi memanggil si sosok jahat yang dia maksud itu buat yang dibuat adegan di salju, di es danau, atau yang mana ya? Kayaknya ada beberapa kali kan. Mungkin instruksinya itu. Tetapi aku cukup yakin bahwa Corky nggak akan meninggalkan barang-barang penting itu di sana. Oke, dah. Oke. Ini aku sudah sampai di bab 8. Mau mulai baca bab 8 untuk novel Give Me a Kill. Kill. Oke, pertama-tama ini ceritanya cukup beda daripada Fear Street Cheerleader yang lalu. Vibe-nya itu kayak lebih ke manusia biasa yang keseharian cheerleaders. Ya, tokohnya Gretchen punya keluarga yang berantakan. Hubungannya dengan ibunya tidak baik-baik saja. Terus, ada hal yang membuatku cukup kaget di sini karena si kapten cheerleader itu berpacarnya dengan manajer yang mengurus properti cheerleader. Si apa ya? Divisi apa sih biasanya? Aku lupa deh di dulu. Yang menaruh barang-barang semacam itu, yang mengurus barang-barang gitu. Dekorasi. Ya, semacam itu. Aku nggak tahu apakah cowok itu bercanda atau tidak karena dia kayaknya tipe orang yang bercanda. Tapi dia hobi flirting. Pengen aku smackdown dia, tapi kayaknya nggak kuat. Bukunya sih aku kuat untuk aku smackdown. Ya. Yeah. Aku sudah bilang kalau Gretchen itu anak pindahan gak sih? Jadi ini ekskulnya sebenarnya sudah hampir penuh. Terus ada satu tempat satu masih ada satu posisi lagi yang kosong. Tapi si pelatih sebenarnya sudah berjanji untuk si cewek yang duduk di bangku cadangan tahun lalu untuk mengisi posisi itu. Tetapi setelah si anak baru Gretchen, tokoh utama kita, dia menunjukkan TV selama dia menjadi cheerleader di sekolah yang lama, terus berprestasi, jadi akhirnya dibuat tryouts di antara cewek itu dan Gretchen. Nah, masanya si cewek baru ini, si cewek yang seharusnya mendapatkan posisi itu, padahal sudah dijanjikan dengan si pelatihnya. Dia manusia kaya raya yang merendahkan orang dari kota kecil, terus dia melapor ke bapaknya yang sibuk kerja, terus ya untuk membicarakannya dengan si kepala sekolah untuk mencegah si anak baru untuk tryouts. Ya, begitulah semacam itu. Jadi ini isinya kayak cerita-cerita pemandu sorak seperti biasanya. Tidak ada unsur supernatural, setidaknya untuk saat ini. Jadi ada fresh perasaan segar di dalam buku ini yang cukup mengejutkanku. Oh, ada lagi hal yang mengejutkanku. Ini kan sudah aku bilang soal interaksi ibu dan anak, si tokoh utama. Untuk kali ini, aku membaca si tokoh utama, dia cukup kurang ajar. Tetapi ya mungkin, dia anak remaja yang mengalami hal-hal buruk di rumahnya sehingga terjadi hal yang mengganggu kesehatan mentalnya, semacam itu. Tapi dia cukup kurang ajar dan ini mengagetkanku. Dan aku cukup suka dengan rasa kekagetan ini. Karena, ya, segar. Rasanya fresh untuk Fear Street Cheerleader ini. Terus ada trauma masa lalu tentang pisau, darah, dan jeritan. Entah ini dari keluarganya atau mananya dahulu. Oke, sudah. Ini dulu saja dulu. Ini saja dulu. Akan kulanjutkan besok ketika otakku masih fresh. Yang maksudku, otakku fresh kembali. Nah, oke. Sejauh ini aku suka. Tetapi apakah ini akan menjadi horor yang karena manusia atau horor karena supernatural? Oke, ini tanggal 16. Ya, sebenarnya aku seinginnya aku menyelesaikan free sample ini sejak kemarin, tetapi aku menunda-nunda karena pertama-tama permasalahan remaja yang menakutkan. Entah kenapa aku takut dengan permasalahan remaja, karena remaja kalau mengamuk itu menakutkan. Aku juga takut sama permasalahan orang dewasa sih, karena bisa menyakiti banyak orang. Iya. Intinya aku takut dengan permasalahan. Oh no. Oke. Jadi ada permasalahan. Aku berhenti membaca sebentar. Terus oke, ada suatu permasalahan di sini yang membuatku terpengang-pengang
karena si protagonis seperti tidak mempunyai dia masih remaja, kontrol dirinya kurang. Terus ketika melihat suatu cowok, sayang sekali dia seperti, ya bagaimana menjelaskannya, tetapi dia kayak tidak mempunyai prinsip melindungi diri. Of course, anak-anak ya dia. Ya, begitu. Terus ada hal yang membuatku ketawa. Si cewek yang sepertinya bakal jadi big boss di sini. Kan si protagonis kayak menghayal, membayangkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi padanya ketika membuat sosok berkuasa dengan keluarga berkuasa itu marah. Terus si cewek yang dimaksud tiba-tiba nongol di depan dia, terus ya dia kaget. Terus si cewek yang mungkin jadi musuhnya itu kayak bilang, oh sorry, did I scare you? Dan mereka bicara soal, omong-omong soal si cewek ini, penulis bagus karena kita bisa dibuat bersimpati kepadanya setidaknya soal kondisi keluarganya yang ayahnya yang sibuk dan sebagainya. Dan dia sepertinya ingin menjadi anak yang baik untuk ayahnya, tetapi ya ayahnya sibuk. Dan dia ketika dia tidak diurus, dinasihati ayahnya untuk menjadi anak yang baik, tapi di saat yang bersamaan dia cuma dikasih uang, dimanja dengan uang dan kekuasaan, ya bagaimana ya. Oke. Dan untuk saat ini setidaknya untuk saat ini aku menginginkan mereka happy ending, tetapi sepertinya nggak bakalan happy ending. Entahlah siapa yang bakal jadi orang jahat di sini, entahlah. Ini kayaknya permasalahan manusiawi ya, nggak supernatural ya. Dan ya si cewek itu mencoba berdiskusi dengan protagonis, dan aku berpikir-pikir, omong-omong, ketika membaca Fear Street sebelum-sebelumnya, jadi Side High itu kan nama sekolahnya, kok menurutku itu kayak nggak kayak apa ya, sekolah yang spesial yang kaya raya begitu kan. Terus mungkin karena ini sisi pemandangan dari sisi si protagonis yang dari kota super kecil ke kota yang medium, terus jadi wow, sekolah ini lebih bagus daripada yang di sekolahku dulu, mungkin seperti itu. Tetapi aku kaget banget karena aku nggak menyangka ini kayak vibe-nya elite si Shady High. Gue kira ya vibe-nya kayak sekolah-sekolah biasa begitu. Mungkin ini karena dari sisi protagonis, atau mungkin memang ada renovasi. Atau mungkin karena novel-novel yang lalu itu vibe suasana novelnya gelap, jadi sekolahnya juga ketularan bernuansa gelap. Mungkin. Dan kenapa enggak semua dua calon cheerleaders ini enggak bisa ada di tim inti begitu? Kenapa? Kan pertama-tama kalau misalnya Devra kalah, dia bisa menggunakan donasi untuk menambah biaya cheerleader. Wait, bagaimana menceritakannya? Kalau misalnya tim cheerleader kekurangan uang, Devra bisa memberikan donasi. Terus mungkin kalau misalnya dia gagal audisi terus dia membayar, itu kayak dia egonya bakal terluka nggak sih? Tapi bukannya jadi High itu kalau misalnya jelas-jelas ada anak donatur yang menginginkan masuk cheerleader, apakah kepala sekolah
dan sebagainya bisa mengutamakan tim itu. Apalagi kalau donatur itu bisa berdiskusi dengan Capsec, setidaknya menambah uang yang untuk di cheerleader. Hmm? 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 Terus biasanya kalau ada tim ekskul berprestasi di sekolah, biasanya mereka lebih bisa mendapatkan uang kan daripada ekskul lainnya, ya kan? Karena mereka berdua nggak bisa masuk di tim yang sama bebarengan begitu. Apa formasinya sudah pas ya? Totalnya berapa sih? Terus kalau misalnya untuk pertandingan, kalau tim kecil, ya tim ukuran kecil itu maksimal orangnya berapa coba? Entahlah. Terus kalau misalnya mau membuat suatu stunts, well, ada yang bisa satu orang megang satu, tapi bisa juga 4 orang ada di untuk membuat stunts, ya kan? Stunts yang di tengah, terus 2 orang bisa kiri kanan jajaran sama mereka berpose apalah. Ini total mereka ada berapa ya? 4, 5, 6. Terus kalau misalnya 7 orang total bisa ditaruh di depan formasinya. Ya kan? Bisa-bisa saja kalau mereka bagus membuat koreografi. Tapi total orangnya aku nggak tahu. Maksimal orang di pertandingan. Oke, aku selesai membaca free sample. Jadi ini berakhir di di halaman 49. Jadi ada semacam prank. Terus siapa namanya? Gretchen ketakutan di rumah sendirian. Kayak ada yang apa ya, mengetok di sekitar rumahnya begitu. Pertama, apakah dia dikerjai oleh siapa namanya? Si cewek jahat atau antagonis, siapa yang menjadi antagonis di buku ini? Terus yang kedua, apakah ini memang ada supernaturalnya nanti? Entahlah. Yang ketiga, atau dia berhalusinasi karena PTSD, trauma yang membuat dia yang mengganggu kondisi psikologisnya, entahlah. Terus nanti entah aku bakal mencoba melanjutkan atau membaca ulasan, bukan? Bentar. Oke, aku membaca ringkasan cerita tulisan Jimmy di website. Aku mengapresiasinya. Ya, ulasannya menurutku yang terlengkap, ringkasan ceritanya, maksudku, ya. Aku mengapresiasinya, tetapi di halaman, bukan, di paragraf pertama sudah ada apa ya, spoiler untuk plot twist. Jadi aku nggak bisa kayak menebak-nebak bersama dia seiring dia menjelaskan ceritanya, ya. Dan aku benar dalam suatu hal soal siapa apa, ya, soal sesuatu, tetapi aku salah dalam sesuatu hal. Dan meskipun sesuatu hal itu bisa ditebak, sudah bisa dicurigai di awal, ya, aku suka ada suatu plot twist di sini. Terus berdasarkan, aku menyukai ceritanya. Apakah aku akan beli bukunya atau tidak untuk melengkapi koleksi, atau aku tidak tahu. Secara keseluruhan oke, sepertinya. Tetapi menurut ringkasan itu, di bagian-bagian akhir agak berantakan ya, seperti penulis terburu-buru menyelesaikannya. Ya, apakah aku akan beli bukunya? Entahlah. Akhir-akhir ini aku kangen membeli buku. Bagaimana ini? Tolong hentikan aku untuk beli buku. Kalau aku
mempunyai uang, kalau aku rela menghabiskan uangku, kalau aku menemukan diskon buku ini yang sangat murah, mungkin aku akan beli. Dah, oke. Oke. Sudah begini dulu saja kali ya untuk bulan November kegiatan membacaku. Soalnya tiba-tiba aku mendapatkan keinginan untuk membaca buku-buku non-fiksi, jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 untuk proyek menghabiskan dan membaca buku-buku fiksi. Terus untuk tanggal 16 sampai tanggal 28 atau 29 atau 30 atau 31 aku akan fokus bersenang-senang dengan buku non-fiksiku karena aku kangen belajar. Yay. Oke, maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan di dalam video ini. Kalian boleh memberiku saran bagaimana cara mengatakan kata-kata itu dengan lebih sopan dan tidak menyakitkan hati. Aku tidak berniat buruk, aku cuman gak pintar berkomunikasi. Ya, oke, dah. Dadah.